Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Bersama saya Indriana Yulandari, MGMP Matematika Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dua garis jajar dipotong garis lain. Nah, untuk contoh-contoh pada kehidupan kita yang sehari-hari mengenai dua garis sejajar dipotong garis lain, kita akan melihat slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama itu adalah gambar peta lokasi, di mana di situ terdapat dua jalan yang sejajar dipotong oleh oleh satu garis atau satu jalan yang lain. Ya, jadi ini jalan ini kita anggap sebagai garisnya, kemudian jalan yang memotong ini kita anggap sebagai garis yang lainnya, ya, yang memotong itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah lintasan kereta api, ya. Misalkan ini, jadi satu lintasan ini kan terdiri dari dua rel, ya. Dua garis ini, dua besi yang memanjang ini, ya. Di sini ada dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis, ya, atau tepatnya oleh dua garis, apa, ya. Ini contoh yang lintasan rel kereta api. Ya, coba ini masih sama lintasan rel kereta api, dua garis yang jajar dipotong oleh garis yang lainnya. Di sini tepatnya oleh dua garis. Kemudian contoh yang lainnya adalah teralis pada jendela, ya. Ini ada garis-garis sejajar dipotong oleh garis yang lainnya. Nah, bagaimanakah keterkaitannya dengan hubungan antar sudut? Ya, jadi ini ada dua garis jajar, kalau dipotong oleh sebuah garis pasti akan membentuk sudut-sudut. Nah, bagaimanakah terkaitannya? Nanti akan ada penamaan-penamaan sudut yang berdasarkan kesepakatan para ahli matematika, ya. Oke, kita lihat pasangan sudut yang pertama. Jadi hubungan antar sudut jika dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama adalah pasangan sudut-sudut sehadap, ya. Jadi istilahnya sehadap. Nah, jika dua buah garis sejajar L dan M dipotong oleh suatu garis K, nah ini ada dua garis L dengan M yang sejajar dipotong oleh garis K, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Nah, manakah sudut yang sehadap itu? Yuk kita perhatikan, ya. Pasangan sudut-sudut yang sehadap. Yang pertama, pasangan pertama adalah sudut 1 dan 5. Ya, yang berwarna hijau itu, ya, itu namanya pasangan sudut yang sehadap. Nah, sudut 1 dan sudut 5 itu besarnya sama, ya, karena tadi sudah diberi keterangan bahwa sudut-sudut yang sehadap yang terbentuk itu besarnya sama. Kemudian pasangan sudut-sudut yang sehadap yang kedua, yaitu 3 dan 7. Sudut 3 dan 7 itu besarnya sama, ya. Kemudian yang ketiga, pasangan yang ketiga adalah sudut 2 dan sudut 6. Kemudian kita lanjutkan sudut yang keempat dan sudut 8, ya. Jadi itu adalah pasangan sudut yang sehadap dan besarnya itu sama, ya, pasangan tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, jadi untuk sudut yang satu itu sama dengan sudut 5, sudut 3 sama dengan sudut yang ke-7, kemudian sudut 2 sama dengan sudut 6, kemudian sudut 4 sama dengan sudut 8. Nah, ini pasangan sudut-sudut yang pertama. Nah, sekarang pasangan sudut yang kedua. Pasangan sudut yang kedua yaitu pasangan sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar L dan M dipotong oleh suatu garis ketiga, yaitu garis K, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar.
kita lihat manakah pasangan sudut dalam berseberangan. Ya, coba kita lihat, yaitu yang pertama sudut ketiga dan sudut 6. Nah, kenapa dinamakan dalam berseberangan? Karena posisi kedua sudut itu berada di dalam atau di antara dua garis jajar tersebut. Nah, 3 sama 6 itu kan menyeberang, jadi dinamakan dalam berseberangan. Kemudian satu pasangan sudut dalam berseberangan yang lain, yaitu sudut 4 dan sudut 5. Nah, karena tadi dikatakan bahwa sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk itu sama besar, maka besar sudut ketiga atau sudut 3 dan sudut 6 itu sama, dan sudut keempat sama dengan sudut ke-5. Nah, itu adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut untuk pasangan sudut yang ketiga, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Ya, seperti tadi, kalau tadi dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. Jika dua buah garis jajar L dan M dipotong oleh garis lain, yaitu garis K, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi sama. Nah, kalau tadi dalam, sekarang luar posisinya. Ya, kita lihat. Pasangan sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dan sudut 8. Ya, posisinya di luar dua garis sejajar tersebut. Ya, kemudian satu pasangan lagi yaitu pasangan sudut luar berseberangan yaitu 2 dan 7. Nah, 2 dan 7 ini pasti besarnya juga sama, ya, karena tadi dikatakan bahwa besar sudut-sudut berluar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Ya, jadi sudut 1 dan sudut 8 itu sama, sudut 2 sama dengan sudut 7. Oke, kita lanjutkan ke sudut yang keempat, ya, pasangan sudut yang keempat. Sudut-sudut dalam sepihak, ya. Kalau tadi dalam berseberangan, sekarang dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Ya, tidak seperti yang tadi. Kalau tadi sudut dalam berseberangan itu sama besarnya, kalau yang ini antara atau pasangan sudut dalam sepihak itu besarnya belum tentu sama, ya, tapi bisa jadi sama. Tetapi yang jelas jumlahnya pasti 180 derajat. Nah, kita lihat manakah sudut dalam sepihak itu, ya. Contoh yang pertama, pasangan yang pertama adalah yaitu sudut 3 dan sudut 5. Nah, ini, ya, posisinya di dalam atau di antara dua garis jajar dan tidak nyebrang, jadi sama. Kalau tadi kan nyebrang, ya, kalau dalam seberangan nyebrang, tapi kalau ini enggak, ini sama posisinya, maka ini dinamakan dalam sepihak. Kemudian pasangan yang satunya adalah 4 dan 6, ya, ini sama. Sehingga sudut 3 ditambah sudut 5 itu sama dengan 180 derajat, dan sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Ingat, untuk pasangan sudut dalam sepihak besarnya belum tentu sama. Ya, kalau sama ya dia pasti 90 dengan 90. Hanya itu saja. Yang lainnya untuk kemungkinan yang lain pasti tidak sama. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sudut yang kelima, ya. Kalau ada dalam sepihak pasti kelima ada sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihaknya adalah 180 derajat atau berpelurus juga. Ya, sama. Nah, karena dia luar, maka nanti posisinya berada di luar dua garis sejajar itu, ya. Kita lihat sudut-sudut luar sepihak, yaitu contohnya untuk pasangan pertamanya adalah sudut 1 dan sudut 7.
untuk yang pasangan kedua adalah sudut 2 dan sudut 8. Nih, ya. Nah, sehingga sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat, dan sudut 2 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat juga. Oke, ya. Kemudian untuk pasangan sudut-sudut yang keenam atau yang terakhir, kita lihat itu pasangan sudut-sudut bertolak belakang, ya. Pasangan sudut-sudut yang bertolak belakang itu, ya, jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lainnya yaitu garis K, maka sudut-sudut yang bertolak belakang itu terbentuk sama besar, ya. Jadi besarnya sama. Contohnya di sini atau pasangan-pasangannya adalah, nah, yang pertama sudut 1 dan sudut 4, kemudian sudut 2 dan sudut ketiga, itu kan bertolak belakang, jadi saling membelakangi gitu ya, gampang ini. Kemudian sudut 6 dengan sudut 7, sudut 5 dengan sudut 8. Nah, jadi sudut 1 itu sama dengan sudut 4, sudut 2 sama dengan sudut 3, sudut 6 sama dengan sudut 7, sudut 5 sama dengan sudut 8. Nah, itu tadi ada 6 istilah, ya. Yang pertama tadi sehadap, kemudian dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan yang terakhir bertolak belakang, ya. Jadi kalian menghafalkannya tidak usah terlalu jauh, cuma diingat-ingat dari posisi-posisinya itu saja, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dua garis jajar, ya. Ciri khas garis jajar itu ada tanda panahnya seperti ini, ya. Kemudian diminta untuk menentukan nilai C. Nah, kita lihat antara sudut yang 3C ini dengan 75 derajat, 3C derajat dengan 75 derajat, ini kan merupakan pasangan dalam berseberangan. Nah, karena kedua sudut itu merupakan pasangan sudut dalam berseberangan, ingat tadi dalam berseberangan juga sama, ya, besarnya sama. Maka 3C derajat sama dengan 75 derajat. Ya, jadi nanti di sini harus sama-sama 75. Ya, maka nilai C-nya C sama dengan 75 bagi 3, maka C-nya adalah 25. Ya, jadi kalau 3 kali 25 kan 75 juga kan? Berarti C-nya adalah 25. Ya, jadi nilai C-nya adalah 25. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Kita lihat. Nah, ada dua garis jajar yang warnanya biru, kemudian dipotong oleh garis lain yang warnanya pink. Ya, titiknya A, C, kemudian F. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan nilai X-nya. Nah, karena kedua sudut yang diketahui ini adalah merupakan pasangan sudut dalam sepihak, ya. Tadi dulu diberi di keterangan yang tadi, sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat, ya, karena berpelurus kedua sudut itu, ya. Maka 2x derajat ditambah 145 derajat sama dengan 180. 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 145 derajat, maka 2x derajat sama dengan 35 derajat, maka x-nya adalah 35 dibagi 2, x sama dengan 17,5. Jadi nilai x-nya adalah 17,5, ya. Jadi sekali lagi untuk sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Contoh 3. Ya. Contoh 3, perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya agak kompleks sedikit. Ini adalah dua garis jajar dipotong oleh dua garis yang lainnya, posisi garis yang lainnya saling berpotongan
tepat di sini ya. Nah, tentukan pertanyaannya adalah tentukan. Nah, ini Bunda Nana beri gambar huruf-hurufnya dulu ya. Kemudian tentukan nilai X dan Y-nya ya. Ini Ibu beri huruf-huruf untuk mempermudah nanti dalam pembelajarannya ya, dalam melihat gambarnya. Oke, jawab ya. Kita akan mencari nilai X-nya dahulu ya, kita. Oke, perhatikan ini. Sudut X dengan sudut yang 26 derajat ya. Jadi karena sudut DBC dan sudut ACB atau gampangannya yang X dengan 26 ini merupakan pasangan sudut dalam berseberangan, maka ya jelaslah sudut DBC ya, ini ya, sudut DBC itu sama dengan sudut ACB. Nah, ini Bunda kasih tanda ya. Jadi ini adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Maka X-nya sama dengan 26 derajat. Nah, sudah ketemu X-nya. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Tetapi Y-nya di sini kalau misalkan kita mau mencari Y, kok ininya belum tahu ya. Kan ini X Y dengan sudut yang ini ya, sudut GBA itu kan berpelurus. Nah, berarti kita harus mencari besarnya sudut GBA dulu. Nah, kita lihat sudut ya, karena sudut GBA dengan sudut FAH itu merupakan pasangan sudut sehadap ya, sehadap, pasangan sudut sehadap, berarti di sini ya, kita lihat kasih tanda ini ya, ini pasangan sudut yang sehadap, maka dia akan besarnya sama ya, sudut GBA sama dengan sudut FAH ya, sudut GBA berarti sama dengan 63 derajat. Nah, ini dah Bunda Nana letakkan angkanya juga. Nah, karena sudah ada 63 derajat di sini, maka GBA dengan ABC dengan sudut DBC itu merupakan sudut yang berpelurus. Jumlahnya 180 derajat ya. Jadi sudut GBA ditambah sudut ABC ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. GBA-nya adalah 63 derajat ditambah ABC-nya adalah Y, DBC-nya 26 derajat ya, sama dengan 180, maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 63 derajat dikurangi 26 derajat, maka nilai Y-nya adalah 91 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 26 derajat dan nilai Y-nya adalah 91 derajat. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh yang keempat. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dua buah garis jajar dipotong oleh dua garis yang lainnya, ya, dua garis yang lain. Nah, di sini perpotongannya di sini di tengah-tengah di dalam dua garis jajar tersebut, ya. Perintahnya tentukan nilai X-nya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita gambar lagi. Nah, untuk mempermudah untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan garis bantuan ya. Kita buat lagi satu garis jajar yang kita buat ya sejajar dengan dua garis yang tadi dan melalui titik potong antara dua garis yang biru ini. Nah, seperti ini ya, kita buat seperti ini untuk memudahkan dalam kita mencari nilai X-nya. Pertama ya, kita lihat sudut yang 27 itu ya, itu sehadap dengan ini ya, yang ada tandanya merah itu. Maka sudut yang tanda merah ini besarnya 27 derajat. Kemudian sudut yang 35 derajat ini sama dengan sudut yang di sini. Ini sehadap juga. Posisinya sehadap. Yang ini 35 derajat. Nah, sudah ketahuan ini 35, 27 dan X ketiganya ini membentuk sudut
lurus atau berpelurus, ya, membentuk sudut 180 derajat. Jadi 35 ditambah 27 ditambah X sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 35 derajat dikurangi 27 derajat sehingga X-nya adalah 118 derajat. Jadi nilai X yang terbentuk adalah 180 derajat. Nah, itu tadi ya pembahasan kita mengenai dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.